Aku terpaksa melakukan semua itu karena keadaan, Mas. Aku emang punya suami, tapi hubungan kami sudah renggang. Aku merasa kesepian. Tolong maafin aku. Jangan pernah sebut nama saya lagi dengan mulut penuh kebohongan itu. Hubungan renggang, kamu bilang. Di foto-foto tadi kalian kelihatan bahagia banget. Enggak, aku nggak pernah bahagia. Aku nggak pernah berniat buat manfaatin kamu. Kamu sengaja memanfaatkan wajah kamu dan belas kasihan saya cuma demi barang-barang mewah kan? Mulai detik ini jangan Rin, aku berangkat kerja dulu ya. Oh iya, uang belanja bulanan yang kemarin kamu minta udah aku taruh di atas meja rias di samping tempat sisir itu. Maaf ya kalau bulan ini belum bisa kasih lebih. Akhir-akhir ini proyek di kantor lagi agak sepi. Iya, Mas, gak apa-apa kok. Taruh di situ aja. Nanti siang paling aku pakai buat beli bahan makanan yang habis. Hati-hati di jalan ya, Mas. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget sama HP kamu, Rin. Lagi jualan online atau gimana? Kalau capek jangan terlalu dipaksakan ya. Aku masih sanggup kok penuhi kebutuhan kita meskipun pelan-pelan. Enggak kok, Mas, cuma lagi main medsos aja. Biasa cari hiburan biar enggak bosan di rumah. Udah sana berangkat, nanti kamu telat loh. Kereta kalau pagi kan biasanya rame banget. Iya nih, aku jalan sekarang ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hai semuanya, selamat pagi. Hari ini aku kesepian banget nih di rumah sendirian. Dari pagi sampai malam selalu sepi, nggak ada yang nemenin. Maklumlah ya, nasib cewek lajang yang belum ketemu jodohnya. Apa-apa harus dilewatin sendirian. Ada gak ya di sini cowok baik yang mau tulus nemenin hari-hari aku yang sepi ini? Permisi, paket. Benar ini kediaman Mbak Erin. Iya betul, Mas, sini biar aku yang terima paketnya. Nggak usah masuk ke halaman, biar aku aja yang samperin ke pagar. Ini Mbak, paketnya agak besar. Pengirimnya tertulis atas nama Pak Aldi dari Jakarta Pusat. Di sini keterangannya barang pecah belah dan bernilai tinggi. Jadi mohon dibuka hati-hati ya Mbak. Wah, akhirnya sampai juga ya yang ditunggu-tunggu. Iya, Mas, makasih banyak ya sudah diantar siang-siang begini. Sama-sama Mbak, permisi. Aku nggak sabar buat buka paketnya. Setelah sekian lama, akhirnya bisa datang juga. Ya ampun, gila, ini kan tas yang kemarin aku kodein di postingan video aku. Bagus banget, bahannya bener-bener premium. Si Aldi ini bener-bener gampang banget dikibulin. Cuma modal video sedih bilang kalau aku butuh tas baru buat kerja, langsung dibelikan tanpa mikir. Dia bener-bener percaya kalau aku ini cewek single yang lagi berjuang sendirian di kota ini. Ternyata cantik ini memang bawa berkah. Semua pria bisa tekuk lutut cuma lewat ketikan manis. Rin, kamu di mana? Ini jam tangan siapa yang ada di meja ruang tamu? Kok mewah banget? Kilau emasnya kelihatan mahal banget ini. Oh, itu jam tangan aku, Mas. Kamu ngagetin aku aja sih, baru juga mau aku simpen ke dalam lemari. Punya kamu, Rin. Tahu aku jam tangan merek itu harganya bisa sampai belasan atau puluhan juta. Iya, ini punya aku kok. Kamu dapat uang dari mana buat beli barang mewah gitu? Uang belanja yang aku kasihkan nggak mungkin cukup buat beli ginian.
Ya ampun mas, kamu ini kok malah menginterogasi aku sih? Ini tuh jam tangan tiruan alias KW Super. Kamu beli pakai uang siapa? Aku beli pakai uang tabunganku sendiri yang aku kumpulin sedikit demi sedikit dari sisa uang saku dulu. Kemarin kebetulan ada diskon cuci gudang di online shop, makanya harganya miring banget. Tapi kan tetap aja Rin, kalau kamu punya uang tabungan sebanyak itu, mendingan disimpan buat keperluan mendesak kita. Rumah kita masih banyak yang perlu diperbaiki, dapur juga bocor kalau hujan. Kenapa malah dibelikan barang-barang yang sifatnya cuma buat pamer begini? Kok kamu jadi ngatur-ngatur uang aku sih mas? Sekali-kali aku pengen menyenangkan diri sendiri, pakai uangku sendiri kan gak ada salahnya juga. Bukan itu maksud aku. Aku capek ya dibilang boros terus, lagian penampilanku juga harus dijaga biar gak malu-maluin kalau keluar rumah. Iya, aku minta maaf, tapi kondisi keuangan kita lagi gak bagus. Kamu kan bisa sabar sebentar. Aduh, udah jangan dibahas lagi. Bikin pusing aja baru pulang kerja, bukannya istirahat malah nyari ribut. Aku bener-bener seneng banget. Akhirnya kamu mau luangin waktu buat ketemu sore ini, Rin. Aku juga seneng ketemu sama Mas Tito. Jujur, setelah sekian lama cuma chatan di media sosial, melihat kamu langsung di depan mata begini rasanya jauh lebih luar biasa. Kamu cantik banget. Mas Tito, bisa aja aku jadi malu loh dipuji begitu. Maaf ya kalau kemarin-kemarin aku agak susah diajak jalannya. Maklum jadwal aku belakangan ini lagi padat banget. Nggak apa-apa, aku paham kok wanita cantik, secerdas dan semandiri kamu. Aneh rasanya kalau hidupnya nggak sibuk. Tapi sebenarnya yang bikin aku paling kagum sama kamu itu adalah kemandirian kamu. Di zaman sekarang jarang ada cewek yang mau berjuang sendiri tanpa bergantung sama siapapun. Iya sih mas, emang berat banget rasanya. Kadang kalau lagi capek pulang beraktivitas, rasanya pengen banget ada tempat buat bersandar. Tapi ya mau gimana lagi, takdir aku sekarang kan emang masih harus berjuang sendiri. Tanpa pasangan, aku harus kuat menghadapi semuanya sendirian. Nggak boleh kelihatan lemah di depan orang banyak. Kamu wanita yang hebat, Erin. Kamu nggak perlu merasa sendirian lagi sekarang, karena ada aku yang siap bantu kamu. Makasih ya mas, kamu itu emang baik. Oh iya, minggu depan perusahaan aku ada acara peluncuran program donasi besar di Hotel Bintang 5. Kamu harus datang ya, sebagai tamu kehormatanku. Wah, acara besar ya mas. Tapi aku bingung nanti harus pakai baju apa ya. Aku kan gak punya gaun yang pantas buat acara semewah itu. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Datang aja dulu di acara itu nanti. Aku udah siapkan sebuah kejutan berupa hadiah paling mahal yang pernah kamu terima selama ini. Aku pastikan malam itu kamu akan jadi wanita paling bahagia. Ya ampun, Mas Tito baik banget. Aku jadi gak sabar nunggu minggu depan. Makasih banyak ya mas. Silakan dicoba dulu, Mbak. Ini koleksi terbaru kami, potongannya sangat halus dan desainnya sangat elegan. Cocok sekali untuk leher Mbak yang jenjang. Hai penonton setiaku, lihat deh bagus nggak kalung yang lagi aku coba ini, berkilau banget kan? Jujur, aku suka banget sejak pertama kali lihat di etalase ini. Tapi harganya itu loh, bikin dompet cewek sebatang kara kayak aku langsung menjerit. Wah, kalau Mbak yang pakai kelihatan pas banget loh, kelihatan mewah dan berkelas sekali. Tuh mbak tokonya aja bilang cocok. Tapi ya mau gimana lagi ya, nasib cewek single yang apa-apa harus beli pakai uang sendiri. Kadang iri deh sama orang-orang yang punya pasangan tempat buat minta hadiah. Ada gak ya di antara penonton live aku sekarang yang baik hati dan mau beliin kalung aku ini buat aku? Nanti aku kasih ucapan terima kasih deh yang spesial lewat pesan private. Mbaknya cantik begini masa iya belum ada yang punya? Pasti cowok-cowok pada antri di luar sana buat beliin apa aja yang Mbak mau. Begitulah mbak, makanya jadi perempuan itu jangan cepat puas dan jangan kelihatan gampangan.
Kita harus tahu cara manfaatin pesona yang kita punya. Kalau kita pintar main kata-kata di medsos, barang semahal apapun pasti bakal datang sendiri tanpa kita harus keluar uang sepeser pun. Tolong dibungkus ini yang rapi ya, Mbak. Sebentar dek, tolong cek lagi data kamu kehormatan yang nomor urut 7 ini. Ini atas nama Erin kan? Kenapa dia bisa masuk ke dalam daftar penerima bantuan donasi kategori wanita lajang yang berjuang sendiri? Oh, kalau itu rekomendasi langsung dari Pak Tito, Mas. Katanya Mbak Erin ini adalah sosok wanita mandiri yang hidup sebatang kara di kota ini tanpa orang tua dan pasangan. Memangnya ada yang salah ya, Mas? Salah besar ini, kacau banget deh. Perempuan di foto ini namanya Erin. Dia itu istri sah dari Dewa, temen deket aku sendiri. Hah? Serius, Mas? Tapi di semua media sosialnya Mbak Erin ini selalu pasang satu single dan sering bikin konten curhat kalau dia kesepian gak punya siapa-siapa. Ini nggak benar, dia udah membohongi Pak Tito dan memanfaatkan kebaikan orang lain demi uang. Aku nggak bisa diem aja. Terus sekarang gimana, Mas? Acaranya kan udah mau mulai 5 menit lagi. Slide-nya harus diubah atau gimana? Nggak usah diubah, kita biarkan slide ini berjalan. Tapi aku akan ganti file foto profil Erin dengan foto-foto pernikahan dia sama Dewa yang ada di sini. Wah, ide bagus itu, Mas. Biar semua orang tahu kebenarannya. Perempuan serakah kayak begini harus diberi pelajaran biar kapok dan enggak terus-terusan menginjak harga diri suaminya yang jujur. Selamat malam para hadirin kalian yang saya hormati. Malam hari ini di acara peluncuran program donasi perusahaan kami, saya merasa sangat terhormat karena bisa memperkenalkan seorang wanita yang sangat luar biasa. Di sebelah saya ini adalah Erin. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Erin adalah contoh nyata dari tema acara kita malam ini, yaitu perjuangan. Dia adalah sosok wanita mandiri yang selama ini berjuang sendirian di kerasnya ibu kota tanpa pasangan hidup. Selama beberapa bulan terakhir, saya pribadi telah memberikan berbagai bantuan dan fasilitas agar dia bisa terus bertahan. Dan malam ini saya akan memberikan hadiah paling istimewa sebagai bentuk apresiasi tertinggi saya untuknya. Ya ampun Mas Tito, terima kasih banyak ya. Aku bener-bener gak nyangka kalau Mas Tito bakal sepeduli ini sama nasib aku yang sebatang kara. Sama-sama Erin, kamu layak mendapatkannya. Dan sekarang mari kita saksikan bersama-sama di layar besar bukti perjalanan hidup dan profil singkat dari Erin yang sangat menginspirasi kita semua. Loh, apa-apaan ini? Ini foto siapa? Kok ada buku nikahnya? Itu foto pernikahan kan? Berarti dia sudah punya suami. Wah, ini penipuan namanya. Ini salah, Mas Tito, tolong matikan layarnya. Ini pasti ada orang jahat yang sengaja mau jatuhin nama baik aku. Itu bukan aku, Mas, itu editan. Diam kamu Erin, foto sejelas ini kamu bilang editan. Kamu udah membohongi saya, menipu perusahaan saya, dan mempermalukan saya di depan seluruh rekan bisnis saya malam ini. Turun kamu dari panggung sekarang. Mas Tito, tolong dengarkan penjelasan aku dulu, Mas. Jangan tinggalin aku begitu aja.
Aku terpaksa melakukan semua itu karena keadaan, Mas. Aku emang punya suami, tapi hubungan kami sudah renggang. Aku merasa kesepian. Tolong maafin aku. Jangan pernah sebut nama saya lagi dengan mulut penuh kebohongan itu. Hubungan renggang, kamu bilang. Di foto-foto tadi kalian kelihatan bahagia banget. Enggak, aku nggak pernah bahagia. Aku nggak pernah berniat buat manfaatin kamu. Kamu sengaja memanfaatkan wajah kamu dan belas kasihan saya cuma demi barang-barang mewah kan? Mulai detik ini jangan pernah berani sekejam itu lagi pada orang lain. Oh, ternyata di sini kamu ya, perempuan penipu. Mas Tito, untung ada acara malam ini, jadi kami semua ikutan tahu belangnya perempuan ini. Kalian mau ngapain? Jangan macem-macem ya. Ini tempat umum. Kami hanya minta hak kami kembali. Ini adalah daftar semua hadiah yang pernah kami berikan ke kamu. Karena kamu mengaku sebagai cewek single yang kesusahan, kamu harus mengembalikan semuanya. Jika tidak, kami akan melaporkan ke polisi. Tolong jangan dilaporin ke polisi. Aku nggak bisa balikin semuanya sekarang. Uangnya sudah habis aku pakai. Tolong kasihanilah aku. Itu urusan kamu. Kamu yang menanam kebohongan, sekarang kamu yang harus tanggung akibatnya sendiri. Jalan, Pak. Kenapa jadi bisa berantakan begini? Akun aku semuanya penuh sama makian orang-orang. Video aku yang tadi sore langsung viral, tapi isinya komentar hujatan semua. Nama aku benar-benar habis malam ini. Maaf mbak, kalau boleh saya tahu, mbak nggak apa-apa. Dari tadi saya dengar mbak menangis terus. Kalau mbak butuh berhenti sebentar buat menenangin diri atau membeli air minum, bilang aja ya mbak. Saya bisa melimpir dulu ke minimarket depan. Nggak usah Pak, langsung jalan aja menuju alamat yang saya kasih tadi. Saya cuma lagi pusing banget. Hidup saya rasanya hancur dalam waktu 1 jam aja Pak. Semua orang yang dulu baik sama saya sekarang berbalik jadi musuhin dan mau laporin saya ke polisi. Waduh, masalahnya berat sekali ya mbak. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau boleh saya kasih saran sebagai orang tua, masalah pasti ada jalan keluarnya mbak. Saya nggak tahu jalan keluarnya Pak. Apa yang harus saya lakukan? Menurut saya mbak, yang penting kalau kita punya salah sama orang lain, kita harus berani hadapi dan akui. Apalagi kalau masalah itu menyangkut keluarga di rumah. Rumah itu tempat terbaik buat pulang mbak. Rumah justru itu yang bikin aku paling takut Pak. Suami aku dia orang yang sangat baik dan jujur. Dia kerja keras siang malam buat aku, tapi aku malah membohonginya. Dulu aku selalu mengeluh rumah ini kekecilan, kurang mewah, nggak pantas buat cewek secantik aku. Aku selalu menuntut Mas Dewa buat kasih lebih, sampai aku tega mengaku lajang di luar sana demi dapat barang-barang mahal dari pria lain. Sekarang saat semuanya hilang, cuma rumah ini tempat aku bisa bersandar. Tapi apakah pintu ini masih terbuka buat perempuan serakah kayak aku? Aku nggak bisa lari lagi. Mau bagaimanapun, ini akibat perbuatanku sendiri. Aku harus buka pintu ini dan aku harus siap menerima apapun yang bakal Mas Dewa lakukan ke aku. Kalau dia mau pukul aku atau usir aku malam ini, aku pasrah. Akhirnya pulang juga tuh si Erin. Kelayapan mulu kerjaannya, udah punya suami juga. Lah mbak, kok juga kelayapan? Buktinya udah malam juga masih jogo di sini. Ya itu kan beda. Ita Surita, kalau saya kan jualan. Ya meskipun bisa lewat online sih. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Tapi kan nganterinnya tetap aja kadang malam. Udah ayo bangun, bantuin saya buat nganterin pesanan ini nih. Saya nggak mau pelanggan saya pada protes gara-gara telat. Siap mbak, tapi gratis basreng dan keripik kaca ya.
Mas Dewa, kenapa semua barang ini bisa ada di sini? Kemari Erin, jangan berdiri di pintu. Sini lihat baik-baik semua barang yang ada di depan kamu ini. Mas, maafin aku bisa jelaskan semuanya mas. Tolong jangan diam kayak gini, aku takut. Kamu nggak perlu menjelaskan apa-apa lagi, Rin. Doni sudah menceritakan semuanya, dan barang-barang ini semua dari pria yang selama ini kamu bohongi di media sosial. Mas, terus kenapa ada mereka? Mereka serempak mengirimkan petugas kurir malam ini juga untuk menarik kembali semua hadiah yang pernah mereka berikan ke kamu. Mas Dewa, tolong aku mas. Mereka mengancam mau bawa aku ke kantor polisi kalau ada barang yang kurang. Aku hilaf mas, aku cuma pengen kelihatan mewah di depan teman-teman aku. Rin, kamu lihat semua barang yang kamu dambakan sampai kamu tega membuang status kamu sebagai istriku. Sekarang semua barang itu ada depan mata kamu, berkilau di rumah kita. Tapi tahu apa yang jadi aja paling menyakitkan buat kamu malam ini? Tidak ada satupun dari barang-barang ini yang boleh dan bisa kamu miliki lagi. Enggak, jangan diambil, itu punyaku. Kamu tersiksa melihat barang-barang ini harus diambil kembali satu persatu, sementara nama kamu di luar sana udah hancur total. Kepercayaan aku, harga diri aku sebagai suami yang udah banting tulang buat kamu, semuanya udah kamu tukar dengan barang-barang curian dari belas kasihan orang lain. Ini ajab yang nyata buat keserakahan kamu, Rin. Kamu kehilangan semuanya dalam waktu 1 malam. Mas Dewa, aku minta maaf. Aku tersiksa banget melihat semua ini. Dadaku sesak, Mas. Tolong maafin aku. Jangan tinggalin aku dalam keadaan hancur begini, Mas. Aku janji gak akan main medsos lagi. Aku gak butuh barang mewah lagi, Mas. Baik Merin, ini total berat emas pribadinya sudah kami hitung dan ini uang tunai hasil penjualannya. Mohon tanda tangan di sebelah sini ya untuk proses administrasinya. Dan ini uangnya. Iya Mbak, terima kasih banyak ya sudah dibantu prosesnya dengan cepat. Sama-sama Mbak, semoga uangnya bisa membantu menyelesaikan keperluannya. Mas, uang ini nanti langsung ditransfer ke perwakilan orang-orang kemarin ya buat melunasi sisa ganti rugi barang yang kemarin sempat aku pakai dan dirusak. Akhirnya semua utang tuntutan mereka selesai hari ini. Alhamdulillah, selesai juga semuanya, Rin. Meskipun tabungan kita habis dan perhiasan kamu juga dijual, yang penting kita nggak punya utang atau urusan hukum lagi sama orang-orang itu. Mas, aku bener-bener terima kasih banget ya. Kamu masih mau berdiri di samping aku, masih mau nemenin aku kesana kemari buat beresin kekacauan yang aku bikin sendiri ini. Padahal kalau dipikir-pikir, aku sudah bikin malu nama kamu di depan semua orang. Di lingkungan rumah kita juga sekarang, aku selalu jadi bahan omongan orang lain. Kita jalani ini sama-sama, Rin. Omongan tetangga atau orang luar nggak usah terlalu dimasukin ke dalam hati. Anggap aja itu bagian dari pembersihan diri kamu. Kemarin itu pelajaran mahal banget dari Tuhan, biar kamu tahu kalau kebohongan yang terus dipelihara itu pada akhirnya cuma bakal mempermalukan diri sendiri. Kemewahan yang didapat dengan cara nggak jujur itu nggak akan pernah bawa berkah, malah bikin hati kita selalu merasa ketakutan. Iya mas, aku sudah kapok banget sekarang. Ajab kemarin bener-bener membuka mata aku kalau kebahagiaan itu bukan dari tas mahal atau pujian orang di medsos. Mulai hari ini aku cuma mau hidup sederhana sama kamu, jadi istri yang jujur, dan kita mulai semuanya dari awal lagi ya mas. Iya Rin, kita mulai dari awal dengan jujur dan penuh rasa syukur. Yuk kita pulang.